Selamat siang semuanya. Jadi kelompok 2 pada hari ini akan membahas fungsi-fungsi administrasi dan manajemen kesehatan lingkungan. Untuk kelompok 2 terdiri dari 5 orang. Yang pertama saya sendiri, yang kedua Royanto, yang ketiga Evenia Sari, yang keempat Putri Indah Lestari, yang kelima Lailatul Adha. Baiklah, untuk penjelasan fungsi administrasi, saya serahkan kepada Putri. Putri, saya persilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang fungsi administrasi. Pada dasarnya, fungsi administrasi dan fungsi manajemen adalah sama. Perbedaannya di mana fungsi administrasi adalah untuk menentukan tujuan organisasi dan merumuskan kebijaksanaan umum, sedangkan manajemen bersifat melaksanakan kegiatan yang perlu dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan dalam batas-batas kebijaksanaan yang dirumuskan. Baiklah, untuk selanjutnya, dalam proses pelaksanaan ini, administrasi mempunyai tugas-tugas tertentu yang harus dilakukan sendiri, dan tugas-tugas itulah yang biasanya disebut sebagai fungsi-fungsi. Fungsi untuk perencanaan adalah suatu rincian yang merupakan organisasi yang besar. Di dalamnya ada penyusunan dan perumusan rencana diserahkan kepada kelompok staf atau perencana, akan tetapi penetapannya merupakan tugas dan tanggung jawab manajemen. Untuk yang kedua, organizing atau pengorganisasian adalah suatu kegiatan yang menyangkut tipe-tipe struktur organisasi dan prinsip-prinsipnya. Sejarah organisasi meliputi gaya manajerial yang tepat digunakan, sifat dan jenis dari berbagai bentuk kegiatan yang harus dilaksanakan. Yang ketiga, leading atau kepemimpinan. Kepemimpinan merupakan fungsi manajemen yang melibatkan penggunaan pengaruh untuk memotivasi karyawan meraih sasaran organisasi.
Dari controllingnya. Untuk yang keempat, controlling atau pengendalian adalah fungsi keempat yang mempunyai arti memantau aktivitas karyawan, menjaga organisasi agar tetap berjalan ke arah pencapaian sasaran, dan membuat koreksi bila diperlukan. Fungsi yang diajarkan pada administrasi kantor tersebut sangat mendekati dengan fungsi-fungsi dalam teori sebelumnya. Selanjutnya, fungsi dan unsur manajemen. Fungsi manajemen seperti telah diuraikan di atas, bahwa manajemen sebagai suatu proses dapat dilihat dari fungsi-fungsinya. Manajemen yang dilakukan oleh seorang manajer, banyak ahli manajemen yang menyampaikan tentang fungsi manajemen ini, namun pada dasarnya tidak ada perbedaan prinsip, bahkan pendapat satu dengan yang lainnya saling melengkapi. Manajemen biasanya itu adanya planning, directing, organizing, dan control. Planning merupakan suatu aktivitas menyusun tujuan perusahaan, lalu dilanjutkan dengan menyusun berbagai rencana-rencana guna mencapai tujuan perusahaan yang sudah ditentukan. Ada beberapa aktivitas dalam fungsi perencanaannya, menetapkan arah tujuan serta target bisnis, menyusun strategi dalam pencapaian tujuan dan target tersebut, menentukan sumber daya yang dibutuhkan, menetapkan standar kesuksesan dalam pencapaian suatu tujuan dan target bisnis. Selanjutnya, organizing adalah suatu aktivitas pengaturan dalam sumber daya manusia dan sumber daya fisik yang lainnya, serta dimiliki oleh perusahaan untuk bisa melaksanakan rencana yang sudah ditetapkan dan mencapai tujuan utama perusahaan. Ini beberapa fungsi dari organizing. Yang pertama, pendelegasian wewenang di dalam manajemen atas dalam kurung puncak kepada manajemen pelaksana. Ada pembagian tugas yang jelas, mempunyai manajer puncak yang profesional guna mengkoordinasikan semua aktivitas. Lanjut. Directing alias fungsi. Pengarahan merupakan fungsi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja dengan optimal dan menciptakan suasana lingkungan kerja yang dinamis, sehat, dan yang lainnya. Ada beberapa aktivitas yang dilakukan pada fungsi pengarahan, yaitu pertama, mengimplementasikan suatu proses kepemimpinan, pembimbingan, dan memberikan motivasi kepada pekerja supaya bisa bekerja dengan efektif serta efisien dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Yang kedua, memberi tugas serta penjelasan secara rutin tentang pekerjaan. Yang ketiga, menjelaskan semua kebijakan yang sudah ditetapkan. Next. Yang terakhir adalah kontrol. Kontrol merupakan kegiatan dalam menilai suatu kinerja yang berdasarkan pada standar yang sudah dibuat, perubahan atau suatu perbaikan apabila dibutuhkan. Aktivitas dalam fungsi pengendalian ini misalnya, 1. Mengevaluasi keberhasilan dalam proses mencapai tujuan dan target mengikuti indikator yang sudah ditetapkan. 2. Menempuh langkah klarifikasi serta koreksi atas terjadinya penyimpangan yang ditemukan. 3. Memberi alternatif solusi atas masalah yang terjadi dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Demikian presentasi kami pada hari ini. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Jika ada yang mau ditanyakan, sekian. Terima kasih.